warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kalian ada di dongeng Kak Hana, dan Kak Hana sudah bawa teman. Coba tebak siapa ya teman Kak Hana hari ini? Tada! Halo! Siapa nih namanya? Nafla ya Syakira. Aduh, panjang sekali namanya. Dipanggilnya siapa? Nafla hari ini bakal menemani Kak Hana untuk bahas apa? Dongeng, tapi dongengnya spesial karena bahasnya dongeng tentang Cirebon. Kalau Nafla sekarang usianya berapa tahun? Kalau tahun ini 13 tahun. 13 tahun. Iya. Kelas berapa sekarang? 6. Kelas 6. Boleh saya hey dulu ke teman-temannya gitu? Hai, jangan lupa like and subscribe gitu ya. Nafla, ini kita mau mulai cerita ya. Kalau orang tua, mama papa di rumah suka ngedongengin gak sih? Jarang sih. Jarang sih. Tapi kalau Nafla sendiri suka dongeng? Suka. Kenapa? Karena seru aja. Seru aja. Iya. Kenapa serunya tuh gimana sih? Seru, bisa mempelajari tentang cerita-cerita rakyat gitu. Yang pernah Nafla baca atau dengar gitu? Dimas Gandasari, Gimana? Ki Bagus Rangin, Oke. Asal Usul Tagawarna, Hmm. Sunan Gunung Jati, Banyak ya. Nafla udah banyak banget nih yang dibacanya, yang didengarnya. Dan Kak Hana mau tanya-tanya nih, biar tambah banyak lagi gitu ya ceritanya. Nafla, tahu tidak makanan khas dari Cirebon? Tahu. Apa aja? Sega jamblang, empal gentong, Aduh, enak-enak semua. Terus? nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk itu dari Cirebon? Iya kali. Iya kali ya. Pokoknya banyak gitu ya Nafla Iya. ya. Pernah makan docang nggak? Docang sayuran? Pernah. Enak nggak? Suka nggak? Enak Ya. Hari ini Kak Hana mau sharing soal nasi jamblang ya. ke Nafla dan juga adik-adik. Jadi ada salah satu makanan khas tradisional dari Cirebon namanya nasi jamblang atau juga disebut dengan sega jamblang. Nah, Nafla coba ceritain apa sih bedanya makanan ini dengan makanan yang lainnya? Kalau nasi jamblang tuh banyak lauknya, terus bisa ambil sendiri. Itu enak deh pokoknya. Enak deh pokoknya. Ada yang khas dibungkusnya pakai apa nasinya? Coba. Pakai daun jati. Daun jati. Tahu tidak? Ternyata nih ya, adik-adik, nasi jamblang ini punya cerita tersendiri. Tahu nggak ceritanya? Kok bisa dia disebutnya nasi jamblang? Nggak begitu tahu sih. Yang Nafla tahu kira-kira apa? Kalau nggak salah waktu itu ada pekerja, terus ada suami istri yang mau ngasih makanan gitu dari desa Jamblang, makanya disebut nasi jamblang. Wih, mantap. Kasih 100 dulu. Tepuk tangan untuk Nafla. Bener banget loh Nafla. Jadi nasi jamblang ini bukan sebatas sebagai makanan atau kuliner khas Cirebon, tapi ternyata Nafla di dalam ceritanya itu tadi yang seperti Nafla bilang ada kisah-kisah inspiratif. Suami istri itu kalau yang laki-laki namanya Haji Abdul Latif. Iya. Nah, kalau yang istri beliau itu namanya Nyonya Tan Piaulun. Nyonya Tan Piaulun ini merupakan peranakan jamblang Tiongkok atau punya nama lain. Nafla tahu tidak nama lainnya? Apa dah? Mbah siapa ya? Mbah Pulung. Ya, jadi namanya tersebut punya nama lain. Namanya adalah Mbah Pulung. Nasinya tuh dikepal-kepal atau nggak sih Nafla? Iya, di kepal-kepal. Tujuannya biar apa coba? Biar kelihatan banyak. Betul, karena pekerjaannya di pabrik spiritus, terus di pabrik gula itu banyak. Jadi supaya semuanya kebagian, suami istri itu mengepal-ngepalnya. Terus lauknya banyak sih ya, kalau sekarang tuh banyak. Ada apa aja coba Nafla lauknya? Ada tempe, Apalagi? telur,
telur, tahu, perkedel, perkedel. usus. Aduh, semuanya mau ya jadi. Iya. Setelah ini deh kita beli ya. Iya, terus akhirnya dipilih-pilih tuh ya lauk-lauknya, dimasuk-masukkan ke dalam daun jati. Iya. Dan Nafla tahu tidak, kenapa sih dibungkusnya daun jati? Kenapa? Kenapa coba? Kok nggak daun Agar pisang, daun jambu gitu? Oh, daun jambu kecil banget gitu. cita rasanya kali. Biar apa? Cita rasanya? Biar khas. Biar khas. Oke, selain biar khas, betul banget. Iya. Jadi biar awet. Oh. Dulu itu mitosnya orang-orang tuh tidak mau berjualan di pagi hari, nanti akan membawa kesialan. Padahal sebenarnya adalah mereka tuh belum tahu bagaimana sih caranya biar nasinya awet. Nah, Nyonya Tan Piaulun yang punya ilmu tentang tradisional khas Tiongkok itu punya ide, Nafla. Wah, coba saya bungkus pakai daun jati dan ternyata awet dari mulai subuh sampai ke maghrib. Aman, keren nggak? Keren. Keren banget. Sekarang Naflan, nasi jamblang itu ada di mana-mana ya? Iya. Semua Cirebon tuh kayaknya punya semua kan? Jadi khas dan harganya murah ya. Iya. Tapi cita rasanya Enak. Cita rasanya enak. Pernah ada kisah juga nih, Nafla, tentang Apa? suami istri itu. Saking berterima kasihnya, ya para pekerja maulah dikasih uang. Mereka berkumpul gitu ya, mengumpulkan uang dan berterima kasih. Apa yang dilakukan oleh suami istri itu? Tahu nggak kira-kira? Apa? Coba tebak. Nggak mau, nggak nerima. Iya, tidak menerima karena ternyata sejak awal tuh niatnya memang untuk sedekah. Dan sebagai rasa terima kasih, akhirnya apresiasinya itu bukan uang, tapi masyarakat menyebut makanan itu nasi jamblang karena daerahnya asalnya tadi Nafla bilang dari mana? Desa Jamblang. Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon. Gitu ceritanya. Mau ada cerita lain lagi? Nggak tahu. Ki Bagus Rangin deh, Ki Bagus Rangin. Sekarang apa yang cerita gantian? Nafla, coba cerita ke Kahana. Ki Bagus Rangin dong, ceritain Ki Bagus Rangin tuh siapa? Dan kira-kira kita tuh kalau abis dengarkan cerita Ki Bagus Rangin, apa sih yang bisa kita pelajari? Coba Nafla, itu kameranya di sana. Jadi Ki Bagus Rangin tuh kayak tentang nggak tahu. Apa ya? Saking groginya gerak terus loh kursinya. Tenang. Amankan dulu. Kursinya jangan sampai berpindah ya. Oke. Coba tarik nafas dulu, siapa sih Ki Bagus Rangin itu? Ki Bagus Rangin itu kayak Sosok pahlawan ya? Iya, Kalau di sosok kita. pahlawan dari itu. Jadi dia tuh pernah dianggap sebagai kayak penjahat, padahal dia tuh nggak jahat. Iya ya, betul banget. Jadi nih adik-adik ada satu tokoh di Cirebon namanya Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin ini, Nafla, adalah sosok pejuang. Sosok pejuang melawan siapa coba? Melawan penjajah. Penjajah saat itu yang dimaksud adalah kolonial Belanda. Belanda yang ingin menduduki tanah ini, Cirebon gitu ya. Tapi dengan kegigihan gitu, pemuda ini bilang, pokoknya saya tidak mau bahwa nanti masyarakatnya itu kelaparan misalnya, dapat pajak yang tinggi, terus apa lagi? Kira-kira Diinjak-injak. Dipaksa untuk kerja dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kecerdasan, kegigihan, dan cinta yang sangat tinggi terhadap tanah leluhurnya itu, dengan pasukan nih Nafla ya, melawanlah kolonial Belanda itu, dijebak. Kira-kira dengan apa? Dengan Ada strategi apa yang Nafla tahu coba? Dengan dijebak, buat bilangnya ada di sini padahal nggak di situ. Nggak di sini, nggak di situ. Iya. Begini, tenang. Kahana kasih tahu nih Nafla ya, dan untuk adik-adik di rumah. Ada namanya strategi, namanya buaya mangap.
Jadi Ki Bagus Rangin dan pasukan itu membuat suatu pementasan. Pementasan ada tari topeng, tahu kan? Ya. Tari topeng, kemudian juga ada main gamelan, ada nayaganya, ada tenda besar. Seolah-olah ada pertunjukan. Ya. Terus ada juga janur-janur gitu. Tahu ya janur ya? Yang seperti orang hajatan tuh. Iya. Wah, ini kayaknya tuh kalau dilihat orang ada pesta besar gitu. Nafla. Nah, tertariklah si pasukan Belanda itu masuk tuh ke dalam tenda tersebut. Iya. Bukannya menonton pertunjukan, ya malah mereka tuh dikepung. Ternyata semua yang ada di dalam tenda itu adalah para pejuang. Tidak siaplah itu kolonial Belanda, banyak yang berguguran. Tapi sayangnya Nafla, karena jumlah Belanda itu lebih banyak, akhirnya tetap nih Ki Bagus Rangin dan pasukan menyelamatkan diri ke suatu tempat. Tapi bukan berarti kabur ya, tapi ini menyelamatkan diri. Nah, walaupun menyelamatkan diri Nafla, tetap nih berjuang. Kalau Nafla, kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari sosok Ki Bagus Rangin? Kalau dengar cerita Kak? Ki Bagus Rangin tuh orangnya hebat. Hebat, Iya, terus. berjuang melindungi rakyatnya. Terus hebat lah. Hebat lah pokoknya. Kira-kira kalau sebagai anak muda gitu ya, generasi muda, salah satu yang mau dicontoh dari Ki Bagus Rangin apa? Kita tidak boleh mau diinjak-injak oleh yang lain. Terus kita harus berjuang bila ingin mendapatkan apa yang kita mau. Cakep. Iya, jadi salah satu yang bisa dicontoh itu ya perjuangan Ki Bagus Rangin tidak mau menyerah sampai akhirnya Ki Bagus Rangin itu wafat. Kemudian diciptakanlah namanya Kidung Pegot ya. Pernah dengar nggak sih? Coba-coba nanti kakak-kakak editing nanti coba kayak gimana sih lagunya. Coba diputer ya, biar kita tahu ya seperti apa ya lagunya. Itu rasa kesedihannya masyarakat Cirebon ketika beliau tuh meninggal gitu. Nafla, masih aman ini? Masih. Ini kayaknya goyang-goyang terus nih. Grogi banget ya. Pertama jadi ini teman-teman, Nafla itu pertama untuk podcast, tapi ini pengalamannya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nafla juga sering sebenarnya mendongeng ya. Dongengnya bahasa apa aja yang pernah Nafla coba? Sunda, Cirebon, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah, bisa bahasa daerah? Bisa. Namikula Hana. Kalau Nafla gimana kalau menjelaskan pakai bahasa Cirebon? Namikula Nafla. Nafla badai nyaritakeun hiji carita. Oh, itu bahasa Cirebon. Kalau bahasa Sunda? Nami abdi Nafla Alia. Kali ini Nafla badai nyaritakeun hiji carita. Wih. Nafla. Ya. Kan ceritanya baru 2 nih. Ya. Kak Hana masih punya stok cerita lagi. Aduh. Tapi kalau ini kayaknya tahu deh Nafla. Apa? Tahu tidak Kelenteng Jamblang? Enggak. Pernah ke daerah Jamblang sama ayah, ibu, mama, papa? Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau nggak pernah Kak Hana deh ajak Nafla dan adik-adik yang belum pernah ke Jamblang dari cerita ini. Nafla, jadi ada satu tempat di Cirebon namanya Kelenteng Jamblang. Tempatnya tuh bersejarah banget teman-teman. Kenapa bersejarah? Ternyata di situ tuh ada cerita yang menyentuh hati loh Nafla. Betul. Jadi ada salah satu sosok pemuda juga namanya Nyoki Cit. Siapa? Nyoki Cit. Nah, Nyoki Cit ini kira-kira asalnya bisa tebak dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon, bukan? Tionghoa. Iya. Jadi dari Tiongkok, keturunannya berarti Tionghoa ya. Dan ternyata beliau itu adalah pengawalnya istri Sunan Gunung Jati. Siapa namanya? Kak Hana kasih kisi-kisi. Siapa namanya? Kong. Ong Tinio. Ya, jadi adik-adik kita perlu ya mengetahui ternyata ada
sosok yang sangat besar namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Iya. Gunung Jati ini adalah salah satu sosok Wali Songo, penyebar agama Agama Islam di Cirebon. Jawa Barat. Kemudian punya istri namanya Ong Tinio dan punya pengawal namanya Nyo Kicit. Nyo Kicit suatu hari nih ya adik-adik dan Afla ternyata pernah punya ide. Ide ini karena suatu hari Sunan Gunung Jati mengumumkan di salah satu masjid besar yang ada di Cirebon. Yang dikasih Apa Tuhan tuh. Oh iya, Apa coba? Masjid Sang Cipta Rasa. Tepat banget, 100. Jadi diumumkan tuh hari itu di lapangan yang besar itu, di alun-alun besar itu ada pembangunan masjid. Silakan masyarakat Cirebon bangun masjid, tajuk gitu. Terus yang nyimak nih Nyo Kicit angkat tangan apa? Kenapa? Angkat tangan karena dia tuh inget saudara-saudaranya yang beragama lain. Misalnya agamanya Konghucu, ya. Nah, angkat tangan dengan beraninya, kemudian bertanya nih ke Sunan Gunung Jati. Wahai Sunan, saya mohon izin, dia bilang. Bolehkah membangun ya tempat ibadah lain selain umat Islam? Iya. Yang kira-kira Sunan Gunung Jati lakukan apa coba Nafla? Menerimanya. Kira-kira Sunan Gunung Jatinya bilangnya gimana coba? Boleh. Iya betul, boleh. Kemudian sang Sunan Gunung Jati itu menyikapinya pertama kali itu dengan senyuman dulu. Kenapa senyum? Wah, ternyata Sunan Gunung Jati ini merasa bahwa pertanyaannya ini sangat cerdas. Terus dijawab, tentu saja wahai pemuda, boleh. Silakan bangun. Apabila membutuhkan sesuatu, datanglah padaku, kata Sunan Gunung Jati begitu. Dengan senang hati pulang tuh semua masyarakat, termasuk Nyo Kicit. Kemudian di meja, dia berpikir, gimana ya caranya supaya bisa membangun kelenteng di daerah Jamblang. Karena saat itu orang-orang Tionghoa itu ya di sana tempatnya. Kira-kira apa idenya, Nafla? Berbondong-bondong mengumpulkan masyarakat, gotong royong ya? Iya. Betul. Jadi kasih tahulah kabar ke Jamblang. Ayo kita gotong royong ngebangun. Suatu hari sayangnya kekurangan apa? Apa coba yang buat itu? Atap. Genteng, bukan. Sebelum genteng. Apa tuh? apa ya? Seng, belum ada seng waktu itu. Ternyata butuh satu kayu besar untuk tiang pasak. Jadi kalau mau bangun rumah kan harus ngadeg ya, Iya. bisa berdiri gitu ya. Dan butuh ya kayu yang besar supaya bisa berdiri. Terus ingatlah Nyo Kicit itu. Wah, saya sepertinya harus minta bantuan Sunan. Pergilah tuk gitu ya ke Sunan Gunung Jati. Iya. Disampaikanlah butuh itu. Kira-kira diberikan nggak? diberikan dong. Iya, dan dari mana coba Eh, kayunya kira-kira Sunan Gunung Jati dapatnya? Dari mana? Dari bahan bangunan yang semulanya itu untuk pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Enggak. Oh, so sweet ya. Aku sampai kaget. Iya, jadi diberikanlah salah satu kayu yang seharusnya untuk di masjid diberikan ke Nyo Kicit. Dibawalah tuh kayu. Dengan caranya karena waktu itu nggak ada kendaraan ya, Nafla, entah itu gerobak atau lain sebagainya, dipikul. Jauh banget kan? Dari Kasepuhan ke Jamblang berapa kilometer tuh, lebih dari 10 kilometer ada ya? Iya. Dan itu butuh berbulan-bulan, Nafla, supaya sampai, karena kan dipikul caranya. Capek nggak kira-kira, Nafla? Capek banget. Capek banget ya? Iya, betul. Nyo Kicit juga capek adik-adik, tapi dengan apa nih? Kekuatan, kemudian kesabaran, apalagi? Dengan apa lagi? Kira-kira Nafla? Ketangkasan dan kekuatan untuk membantu. Iya. Dia laluin sungai, lewat. Kira-kira ngelewatin apa lagi? Jalan berbatu. Jalan berbatu, benar. Hutan, tepat banget. Iya. Tapi sayangnya Nafla tahu nggak? Sebelum sampai ke daerah
kelenteng itu ya, berdirinya kelenteng di sungai yang dekat dengan kelenteng itu meninggal. Ya. Iya, padahal katanya jaraknya itu cuman mungkin 500 meteran lah mau nyampe ke kelenteng, titik kelenteng itu. Iya, terus masyarakat yang tahu gitu ya, Nafla ya, akhirnya memakamkan dia. digotong lah maksudnya digotong gimana? Iya, digotong lah itu Nyoki Cit itu. Kemudian dimandikan dan dikafankan. Epik sekali ternyata ya. Adik-adik, Nyoki Cit itu beragamanya apa coba? Kalau dikafankan? Katolik. Beragama Islam. Iya, dan masyarakat setempat yang tahu kalau Nyoki Cit sudah beragama Islam yang membantu pemakamannya. Terus kira-kira gimana tuh kayunya? Diangkut Diangkut oleh siapa? Sunan Gunung Jati. Bukan. Siapa dong? Warga setempat yang beragama manapun, entah itu Islam agamanya, entah itu Konghucu, Buddha, saling tolong-menolong untuk membawa tuh si kayu yang belum sampai ke kelenteng Jamblang. Terus dibangun. Keren ya sih? Keren banget. Kira-kira apa yang bisa dipelajari? Coba. Kita harus saling tolong menolong. Terus tidak boleh melihat-lihat agama. Menolong tanpa melihat agama, ras, golongan, suku gitu ya, Nafla ya. Kira-kira Nafla, kalau kita di hidup zaman sekarang nih, kalau teman ada kesusahan, Nafla bakal seperti Nyoki Cit nggak sih? Iya dong. Iya dong. Iya. Nafla, aku nggak bawa uang jajan, boleh dong 1.000? Boleh ya? Oh, boleh. Nggak ngutang ya, tapi dikasih ya. Tapi kita juga lihat-lihat juga ya, maksudnya kita kebutuhannya ada nggak nih? Kalau nggak ada ya tinggal bilang aja dengan jujur. Oke. Ini udah menit keberapa ya? Kita udah cerita banyak, Nafla. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? Nafla pernah Kalijaga? Pernah. Daerah Kalijaga situ ya? Iya. Ada sungai nggak sih? Ada sungai? Iya. Sering ya lewat situ ya? Karena daerah rumahmu kan daerah situ ya? Iya. Kira-kira itu sungai biasa atau bukan? Bukan. Bukan sungai biasa. Kenapa bukan? Coba barangkali pernah cerita gitu, ayah sambil naik Vespa gitu. Nggak pernah. Ada cerita unik juga loh, Nafla dan adik-adik. Jadi di Kalijaga itu ya, sungai, ada suatu cerita yang tersimpan di dalamnya. Sungai itu pernah dijaga oleh Sunan Kalijaga. Kenapa bisa disebut Sunan Kalijaga? Karena waktu itu ditugasi oleh Sunan Gunung Jati untuk menjaga aliran sungai supaya tidak tercemar oleh najis. Jadi airnya tuh jernih banget dan bisa dibuat minum, masak kayak gitu loh. Bersih-bersih apapun, bahkan bisa bersuci. Karena dedikasi yang diberikan oleh Sunan Kalijaga itu, akhirnya ya diberilah gelar Sunan Kalijaga. Dan tahu tidak nama aslinya siapa? Apa? Raden Sahid. Pernah dengar nggak? Gak pernah. Oke, berarti nanti Nafla setelah dari sini cerita ya ke teman-teman. Sini nih, kamu pernah nggak lewat sungai ini? Itu ada ceritanya loh, gitu ya, Nafla ya. Dan kamu pernah kan lewat taman yang ada monyet-monyetnya? Iya, pernah. Pernah juga di situ ngasih makan monyet? Nggak pernah ngasih makan. Nggak pernah ngasih, karena itu kalau kita lewat bisa kan dikasih kayak kacang. Nggak suka stick kan? Nggak suka. Jadi bisa ya kita share juga. Dan Taman Kalijaga itu Nafla cerita. Apa tuh? Dulu kan kalau di Cirebon itu agamanya belum Muslim ya, belum Islam. Nah, sebagai orang yang mau menyebarkan agama Islam nih, ya Raden Said atau yang namanya Sunan Kalijaga itu berpikir suatu hari, ini masyarakat kira-kira supaya kenal Islam gimana ya caranya? Karena dia punya keterampilan nih Nafla ya, sebagai orang yang suka nulis, berkarya, buat puisi, lagu, terus juga ternyata Sunan Kalijaga bisa main apa? Apa tuh yang gitu? Apa itu? Tok 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 tok. Jing 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 gitu. Oh, itu. Pada suatu hari gitu. Coba tebak apa coba. Gendeng. Bukan. Ternyata beliau itu bisa bermain wayang, memainkan wayang. Muncullah ide.
Oh iya, saya punya ide nih. Idenya adalah bercerita gitu ya, Ya. disisipkan nilai-nilai Islam. Kalau zaman dulu itu kan hiburan tidak ada ya, Nafla Iya. ya. Akhirnya dia tuh pentas dari satu tempat ke tempat lainnya gitu, Nafla. Dan melakukan pentas wayang. Masyarakatnya suka. Gitu. Dan tanpa disadari di dalamnya tuh ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai tentang Islam. Dikenal agama Islam oleh masyarakat yang dia datangi. Ya. Lama-lama nih mereka mengucapkan syahadat dengan kesadaran, tentunya tanpa dipaksa, tapi dengan kesadaran sendiri tergugah, alhamdulillah gitu. Iya. Dan pengikutnya disebutnya TRI. Santri. Disebutlah santri. Namanya juga santri ya. Terus ada juga momen-momen tuh santrinya tuh adalah yang iseng-iseng. Misalnya ada cerita nih Nafla. Pas hari Jumat itu disuruh sholat Jumat. Bukan disuruh sih, maksudnya diingatkan untuk sholat Jumat. Kira-kira santrinya bilang apa? Gak mau. Betul. Tidak mau. Tidak mau, santrinya tidak mau. Tapi si Sunan Kalijaga itu tidak memarahi loh. Apa sih Nafla yang dilakukannya? Mengutuk. Oh tidak. Tidak. Diceramahin juga tidak. Apa dong? Bilangnya cuma gini, astagfirullahalazim, katanya gitu. Saya doakan semoga kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keren ya? Coba kalau Kahana, kalau punya anak, terus dia tidak mau sholat gak? Tapi ternyata dari situ apa yang terlihat ya Nafla ya? Hatinya apa ya? Hatinya Baik, lembut, sabar ya. Sudah diingatkan nih, berkali-kali tetap tidak ada perubahan. Akhirnya punyalah ide. Idenya adalah menceritakan tentang wayang. Diceritakan tuh bahwa ternyata ada tokoh gitu yang tidak mau sholat. Kemudian Nafla di ceritanya itu dikutuk seperti monyet. Nah, tiba-tiba tuh dari arah belakang monyet-monyet bergerombolan datang. Dipikir orang yang nonton, iya beneran ada orang yang dikutuk jadi monyet. Padahal ternyata monyet itu tuh sedang kelaparan. Dan karena pementasan itu banyak buah, banyak makanan, monyet itu mengambil makanan-makanan itu. Bukannya berarti dikutuk, tapi orang-orang beranggapannya itu dikutuk. Itu kan pada takut ya Nafla ya. Akhirnya mereka ketakutan. Besoknya itu mereka mulai lagi bertaubat dan menjalankan perintah-perintah agama. Nah, akhirnya dikenallah itu sebagai Taman Kalijaga. Nah, adik-adik, ternyata kita tahu ya bahwa di setiap tempat itu punya daerahnya tersendiri, itu tersimpan apa? Cerita-cerita gitu ya. Yang seru kan Nafla? Bisa dipelajari ya kan oleh kita tentunya. Dari cerita ini Nafla kira-kira mau pesan apa nih ke teman-teman? Mungkin ajakan untuk ayo teman-teman kita cari tahu tentang cerita rakyat Cirebon. Silakan, itu kameranya Nafla. Ayo kita cari tahu tentang cerita-cerita rakyat Cirebon. Menarik-menarik loh. Tuh kayak tadi aja kan ceritanya banyak dan menarik semua. Ayo dipelajari. Tapi kalau kamu nggak tinggal di Cirebon juga boleh ya mempelajari cerita-cerita tentang daerah kamu. Oke. Boleh juga, betul banget. Jadi walaupun kita bukan dari Cirebon, tidak ada salahnya untuk mempelajari cerita tentang Cirebon dan tentunya tentang cerita-cerita yang ada di daerah kalian teman-teman ya. Itu dulu cerita kita, ada 4 ya. Ada 4 dan nanti mungkin bisa bertambah lagi ya Nafla ya. Tadi lu ada apa ya Kak Hana, ingat ada Nyimas Gandasari. Kak Hana belum tahu tuh. Hana belum tahu tuh, nanti gantian Nafla yang cerita ke Kak Hana dan teman-teman di sini. Oke deh, segitu dulu ya adik-adik cerita dari Nafla dan Kak Hana. Sampai jumpa di dongeng Kak Hana berikutnya. Dadah.